Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat pagi. Masih bersama dengan Bu Beni. Hari ini kita masih belajar mengenai fabel. Kalau kemarin kita belajar mengenai ciri dan pengertian fabel, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks fabel. Ingat, setiap teks pasti ada strukturnya. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan Beni berikut ini. Pertama, struktur fabel itu adalah orientasi. Orientasi ini merupakan bagian awal dari suatu cerita yang di dalamnya berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan juga latar waktu. Jadi orientasi ini berfungsi sebagai tempat penulis memperkenalkan latar atau setting serta memperkenalkan tokoh di dalam fabel. Jadi pada bagian orientasi ini mulai dimunculkan nama-nama tokoh dan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, sedangkan struktur yang kedua yaitu adalah komplikasi. Bagian komplikasi ini ditandai ketika munculnya suatu permasalahan yang terjadi antar tokoh-tokohnya. Jadi mulai awal timbulnya masalah sampai masalah itu meruncing dan memuncak seolah-olah tidak ada penyelesaiannya. Ini masuk pada bagian komplikasi. Sedangkan yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah bagian resolusi. Bagian resolusi ini ditandai dengan munculnya suatu peristiwa yang mampu memecahkan masalah. Jadi menjadi solusi di dalam permasalahan yang muncul dalam komplikasi tadi. Jadi kalau sudah ada peristiwa yang menjadi solusi, maka pastilah itu sudah masuk pada struktur bagian resolusi. Sedangkan yang terakhir bagian koda ini adalah boleh ada boleh tidak anak-anakku, bahwa koda dalam fabel ini boleh ada atau tidak, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Biasanya di koda ini dimunculkan amanat atau pesan pengarang yang dinyatakan langsung dalam teks fabel. Koda ini dinyatakan langsung, tersurat, atau disebut juga secara eksplisit. Jadi kalau strukturnya menggunakan koda, maka di koda ini dimunculkan secara eksplisit. Eksplisit itu hitam di atas putih, jelas tertulis. Jadi di situ disebutkan amanat apa yang bisa diambil dari cerita itu. Bisa juga pesan moral apa yang bisa diambil dari cerita itu. Nah, itu adalah struktur dari fabel. Kita jelaskan satu persatu untuk struktur teks fabel. Pada bagian orientasi, ini bisa saja orientasi itu diawali dengan deskripsi latar. Ingat tadi bahwa orientasi itu berupa perkenalan tokoh atau munculnya tokoh dan tempat terjadinya peristiwa atau waktu terjadinya peristiwa. Aku dari sini sampai sini ini namanya bagian orientasi yang diawali dengan deskripsi latar. Latar apa? Pagi itu sang mentari, berarti diawali dengan latar waktu. Nih, pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum indahnya, berarti pagi yang cerah, menunjukkan latar waktu yaitu pagi, suasananya cerah. Kemudian dimunculkan tokoh, ada Nuri, kemudian ada Katak Putih. Orientasi itu juga bisa diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Nah, di keheningan malam ini adalah latar waktu. Kura-kura nampak tidur pulas bersama Katak sahabat karibnya. Nah, kegiatan tokohnya apa? Nih, tidur, Katak ini kura-kura tidur. Tokohnya siapa saja? Ada kura-kura, ada Katak sahabat baiknya. Nah, ini sudah 2 bulan ini kura-kura sakit dan sahabatnya dengan setia mendampinginya. Ini mulai dimunculkan tokoh, kemudian waktunya. Jadi itu bisa dengan latar dan kegiatan tokoh. Bisa juga diawali dengan latar di masa lalu. Biasanya ini anak-anak kalau kalian diminta membuat cerita pada zaman dahulu hiduplah sekelompok gajah raksasa. Kemudian bagian komplikasi.
Komplikasi ini cirinya muncul permasalahan anak-anakku. Jadi mulai munculnya suatu permasalahan. Jadi komplikasi itu bisa di awal, masalah itu sama disebut juga dengan konflik. Nah, konflik itu bisa saja konflik batin, bisa juga konflik fisik atau konflik dengan lingkungan. Konflik batin itu berarti tidak mempunyai musuh anak-anak. Jadi musuhnya dirinya sendiri. Jadi misalnya ini, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Nah, ini anak-anakku, ini adalah pertentangan batin yang terjadi pada diri kura-kura. Maka ini disebut konflik batin. Jadi dia misalnya begini anak-anakku, contohnya suatu saat misalnya kamu dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ini pada pilihan yang sulit, kamu harus memilih pilih A atau pilih B, sama-sama beratnya. Lalu timbul pertentangan dalam batin kalian. Lah, ketika timbul pertentangan dalam batin kalian inilah, maka ini disebut konflik batin, karena kamu tidak bisa memilih di antara dua pilihan. Kemudian konflik itu bisa juga diawali dengan konflik fisik. Kalau konflik fisik ini berarti ada musuhnya. Nah, misalnya ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Berarti ada gajah dan semut merah yang berkonflik. Ini anak-anakku. Jadi ini konflik fisik. Jadi ada benturan fisik ini. Kemudian pokoknya ada lawannya. Konflik fisik itu bisa juga misalnya berkelahi, bisa juga apa itu anak-anak istilahnya adu mulut, itu pun juga namanya konflik fisik. Nah, semut menuduh gajah melakukan penghancuran perkampungannya. Gajah mengelak dan mencoba menjelaskan. Ditimbul perdebatan ini antara semut dan gajah. Ini berarti disebut konflik fisik. Nah, komplikasi ini bisa juga diawali dengan perubahan latar dan peristiwa yang tidak mengenakkan tokoh. Nah, misalnya bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata semua keadaan tak ada yang abadi. Persahabatan gajah dan semut dilanda perpecahan. Semut mulai mengkhianati persahabatan itu. Nah, ini anak-anakku, diawali dengan perubahan latar dari bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kemudian peristiwa yang tidak mengenakkan tokoh. Ini semut mulai mengkhianati persahabatan itu. Berarti ini salah satu contoh peristiwa yang tidak mengenakkan. Ini itu bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat komplikasi dalam cerita fabel. Kemudian ada resolusi. Nah, resolusi ini berarti suatu peristiwa yang bisa menjadi jalan tengah atau solusi dari permasalahan yang ada dalam komplikasi tadi. Jadi kalau muncul suatu peristiwa yang sudah menjadi titik terang, nah ini berarti sudah ada solusi, berarti itu masuknya pada bagian resolusi. Bisa diawali dengan meredanya konflik, misalnya akhirnya masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Tak ada salah paham lagi. Berarti sudah selesai. Ini berarti ini masuk pada bagian resolusi. Kemudian bisa juga resolusi itu kalian buat dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Dialog kemarin apa anak-anak? Dialog itu percakapan antar tokoh. Ayo cepat Ci. Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat. Ternyata sahabatnya yang telah menarik kaki Cici untuk menyelamatkannya dari kejaran singa. Jadi ada dialog yang menandakan amannya keadaan. Keadaan sudah aman atau permasalahan sudah selesai. Itu pada bagian resolusi. Nah, kemudian pada bagian koda nih, contohnya seperti ini anak-anak. Koda kemarin tadi Bu Eni menjelaskan di koda itu ada perubahan sikap tokohnya dan ada pesan moral di dalamnya. Nah, kita lihat seperti apa koda itu. Nah,
Kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Nah, ini pesan moral anak-anakku. Siapa yang menanam akan menuai. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan perbuatan baik. Begitu juga sebaliknya. Orang yang menanam keburukan akan menuai hasil keburukannya sendiri. Kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Apapun yang berbuat jahat akan dikalahkan oleh perbuatan baik. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita itu adalah mulut kita dilarang berbicara yang menyinggung kekurangan orang lain. Tuhan menciptakan makhluknya dengan keistimewaannya sendiri-sendiri. Ini anak-anakku semuanya berisi pesan moral atau pelajaran yang bisa kita petik dari cerita di dalam fabel tadi yang sudah dijabarkan dari orientasi, komplikasi sampai pada resolusi. Nah, jika tadi strukturnya tidak ada koda, di mana tadi? Nah, ini pesan-pesan moral ini disisipkan di pesan-pesan moral ini nanti disisipkan di bagian komplikasi, resolusi, atau bahkan pada bagian orientasi. Anak-anakku, tadi bisa disimpulkan diri dari apa saja struktur dari fabel, yaitu ada orientasi, ada komunikasi, ada resolusi, dan ada koda. Kita sudah selesai belajar struktur fabel. Besok kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks fabel. Hari ini cukup sekian. Terima kasih. Tetap sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.